semuanya. Pagi Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu dalam pagi hari ini yang cerah untuk memulai kegiatan pembelajaran. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ainun. Oke Ainun, pimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akan mengabsen daftar kehadiran kalian ya. Iya Bu. Lia, saya Bu. Inun, Saya Bu. Alia, hadir Bu. Iza, Hadir. Oke, semuanya hadir semua ya. Untuk membangkitkan semangat kalian, Ibu ada ice breaking pada kalian ya, yaitu namanya kuncup-kuncup mekar-mekar. Apa? Kuncup-kuncup mekar-mekar. Oke, mulai yuk. Kuncup-kuncup mekar-mekar, kuncup-kuncup mekar-mekar. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Untuk hari ini, sebelum kita memasuki materinya, materi hari ini Ibu akan mereview materi minggu lalu, yaitu apakah ada yang ingat materi minggu lalu itu apa? Oh, saya ingat Bu. Apa lihat? Protista Bu. Oh, protista. Ibu ingat? Saya nggak bisa ketiduran Bu. Oke. Protista itu apa lihat? Protista merupakan kelompok makhluk yang memiliki dinding sel atau eukariotik, tidak termasuk dalam hewan, tumbuhan, dan juga jamur. Protista sebagian besar populasi yang hanya memiliki satu sel pluriseluler Bu. Oke, protista itu. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang protista ya, dan materi ini kita akan membahas terkait tentang jamur. Maka dari itu materi minggu lalu alangkah lebih baiknya kalian mereview lagi untuk mengingat materi sebelumnya ya. Iya Bu. Nah, materi hari ini yaitu jamur. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3 ya. Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri umum fungi. Fungi itu namanya dari jamur. 2. Peserta didik dapat mengaitkan ciri-ciri umum jamur dengan peristiwa di kesehariannya. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi sebuah masalah pada sebuah peristiwa terkait tentang jamur ya. Nanti kita akan membuat beberapa kelompok, yaitu 2 kelompok yang terdiri dari Ainun dengan Alia, Lia dengan Iza. Nanti Ibu akan memberikan soal terkait masalah pada keseharian kita, yaitu peranan pada jamur ya. Iya Bu. Nanti kalian mendiskusikan secara kelompok, hasilnya itu akan dipresentasikan secara klasikal, dan kalian ada tugas itu merangkum materi hari ini. Nah, nanti soal yang Ibu kasih akan dikumpulkan di akhir pembelajaran. Semua mengerti? Mengerti Bu. Oke, sekarang kita melihat video peranan pada jamur. Tapi selalu gabut semua. Tapi kita dulu. Peranan jamur yang menguntungkan bisa dilihat. Ada jamur kuping, bisa dijadikan sebagai susu. Ada jamur tempe, bisa dikenyang bersama-sama. Oncom yang bisa ternyata masih banyak peranan jamur ikan. Nah, ini ada beberapa jenis jamur yang mematikan. Di antaranya ada Aspergillus flavus, yang mana karena menyebabkan paru oleh jenis jamur Paraceae. Dari jenis jamur yang merugikan ini, kita lihat jamur yang merugikan. Dan melihat video tentang peranan jamur ya. Udah Bu. Nah, peranan jamur itu ada berapa? Ada 2 Bu. Ada apa aja yang negatif? Negatif dan positif. Oke, yang negatif itu tadi apa saja Ainun dan Lia? Negatif roti Bu. Yang positif Nun? Tempe. Betul, tempe ya. Jadi jamur ini memiliki 2 peranan positif dan negatif ya.
bagi kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya peranan positif saja, tapi ada peranan negatifnya. Nah, sekarang kita melihat PPT-nya. Di sini Ibu memiliki PPT tentang materi fungi. Nah, kalian pada tahu tidak fungi itu apa? Tidak, Bu. Fungi itu jamur, Bu. Iya, fungi itu benar jamur. Pengertiannya apa? Ayo lihat. Inun? Enggak tahu, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan terkait pengertian tentang fungi. Fungi ini jamur merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil. Nah, klorofil ini memiliki zat berwarna hijau. Nah, jamur dan tumbuhan yang biasa kalian lihat itu sangat berbeda. Kalau yang tumbuhan yang kalian lihat itu kan ada yang berwarna hijau kan, karena itu memiliki dominan klorofil warna hijau. Sedangkan pada jamur ini tidak memiliki dominan yang berwarna hijau, sehingga jamur mempunyai warna yang sedikit pucat. Dan jamur ini memiliki hifa. Nah, hifa ini merupakan benang-benang halus yang tersusun dari spora. Nah, makanya jamur ini bersifat heterotrof. Heterotrof ini hidupnya ini di parasit di sel tumbuhan yang lain. Makanya ciri jamur itu ada 3 ya. Tadi ciri-cirinya yaitu memiliki klorofil, tidak memiliki klorofil, terus hidupnya di daerah lembab dan bersifat heterotrof ya. Iya, Bu. Nah, Ibu ada contoh kasus pada jamur yang memiliki peran negatif, yaitu jamur pada roti. Nih, jadi Ibu kan membeli roti, yang satu Ibu taruh di tempat ruangan yang kedap udara, yang satu ditaruh freezer. Jadi taruh kedap udara mengalami perubahan, ada jamurnya. Bisa kalian lihat kan, di sini ada jamur-jamur yang berwarna abu-abu dan putih. Yang di sini tidak mengalami berjamur. Nah, mengapa mereka mengalami berjamur? Bagaimana sih si jamur ini bisa menempel di sini? Apa penyebabnya si jamur ini menempel di bagian roti ini? Kan sama-sama disimpan di ruang kedap udara ya. Nah, maka dari itu kalian akan mendiskusikan secara kelompok terkait jamur yang roti yang berjamur dan roti yang tidak mengalami jamur. Oke? Kita akan membuat kelompok kayak tadi Ibu udah bilang, kelompoknya itu terdiri dari 2 ya. Iya, Bu. Dengan Lia, ini dengan Lia, Alia dengan Liza. Ini soalnya ya. Nanti kalian akan mendiskusikan secara kelompok, hasilnya itu dipresentasikan secara klasikal ya. Iya, Bu. Oke, mulai bergegas untuk mencari jawabannya. Kalian boleh mengambil sumbernya dari internet atau buku yang relevan ya. Iya, Bu. Oke. Skip please. Diskusikannya Sudah, Bu. Oke. Siapa dulu yang mempresentasikan secara klasikal? Saya, Bu. Siapa nih? Duluan dia ya. Iya. Oke, Lia dulu. Tadi Lia itu roti yang apa, Lia? Roti yang berjamur, Bu. Iya, betul. Jadi Lia presentasi klasikal. Duduk ya. Iya, Bu. Dengarkan ya semuanya. Iya, Bu. Ciri-ciri jamur pada roti ya, Bu? Iya. Ciri-ciri roti berjamur biasanya mengalami perubahan warna dan tekstur. Spora jamur yang tumbuh di permukaan roti membuat warna roti menjadi kebiruan abu-abu. Hifa pendek. Hifa adalah benang-benang menyusun tubuh jamur. Tumbuh pada suhu 5 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Struktur tubuh Rhizopus colonifer terdiri atas Hexporangium. Udah, Bu, itu aja. Oke, tepuk tangannya untuk Lia. Oke, Indra sekarang. Faktor penyebab roti berjamur. Jamur yang tumbuh akibat suhu yang lembab. Mengapa roti yang disimpan di ruang tidak kedap udara tidak mengalami jamur? Karena pada suhu tidak kedap udara.
suhunya mengalami konstan dan tidak mengalami suhu yang lembab, maka pertumbuhan jamur pun tidak terjadi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian udah pada tahu kan ciri-ciri jamur itu apa, tadi ciri nama jamur pada roti itu apa, dan bagaimana jamur itu tumbuh dan apa penyebabnya itu tumbuh. Ternyata tadi penyebabnya itu dari suhu yang lembab. Iya. Berarti jamur ini tumbuh pada suhu yang lembab. Kalau yang tadi roti yang ditaruh di freezer ternyata tidak mengalami jamur karena suhunya itu konstan. Nah, itu dingin kan. Nah, jamur ini sering sekali dengan berkaitan dengan suhu. Nah, suhu ini perubahan di masalah roti yang berjamur kan. Nah, tadi dia bilang apa, roti yang berjamur itu mengalami perubahan pada suhu yang lembab ya. Iya. Dan yang roti yang tidak berjamur mengalami suhu yang konstan dan tidak lembab. Maka dari itu ada kaitannya dengan fisika dan kimia. Nah, di mana fisika ini mengalami perubahan suhu yang lembab? Dikarenakan jamur ini hidupnya di ruangan yang kedap udara dan daerah lembab. Tadi kan kita sudah tahu ciri-ciri jamur itu seperti apa. Terus dan tadi yang di ruang dingin yang konstan ini, jamur ini tidak diselimuti oleh jamur. Nah, yang pembelajaran kimianya yaitu perubahan wujud, di mana tadi roti ini kan awalnya tidak ada jamur, terus tiba-tiba di ruangan kedap udara mengalami jamur. Nah, ini prosesnya namanya kimia, perubahan zat dari yang awalnya bagus terus jadi yang lebih tidak bagus karena mengalami perubahan seperti ini yang warna putih dan berbau. Apakah ada yang bertanya dalam materi hari ini? Tidak, Bu. Udah pada paham semuanya? Insya Allah. Ibu akan bertanya kepada kalian ya. Iya, Bu. Bagaimana tubuh kita jika memakan roti yang berjamur? Apa dampak dari tubuh kita? Mengalaminya apa? Apa saja? Tidak baik, Bu. Apa Sakit perut. ini? Buang-buang air, Bu. Karena yang kita makan ini sudah mengalami perubahan wujud ya, sudah tidak bagus untuk tubuh kita. Maka dari itu sangatlah penting untuk mempelajari materi tentang jamur. Dan kesimpulan hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ayo lihat kesimpulannya apa aja tadi, peranan pada jamur apa aja? Jamur terdapat dua, Bu. Ya. Ada negatif, ada yang positif. Yang negatif itu pada roti, yang positif itu pada tempe. Ya, jamur karena ini bukan dari kedap udara dan lain-lain, Bu. Oke, bagus ya. Ternyata untuk kita memahami materi tentang jamur ini saling berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Iya, Bu. Dan jamur itu tidak hanya dalam peranan positif saja, tetapi ada peran negatifnya ya. Maka dari itu teruslah kita mereview materi minggu lalu dan materi sebelum akan datang ya. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan. Untuk tugas, dan kan kalian udah mengerjakan tugas rangkuman ya, sama yang soal yang mendiskusikan terkait jamur pada roti. Ibu akan meminta jawaban kalian ya dikumpulkan. Dan jangan lupa mengerjakan soal pengayaan, yaitu terkait macam-macam jamur ya untuk minggu depan. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.